Ini adalah ijazah yang kemudian ditampilkan Bareskrim. Kenapa fotokopi? Ya karena ini yang ditampilkan oleh Dirtipidum Pak Brigjen Juandani ketika press conference tanggal 22 Mei itu. Kenapa saya nggak pakai Dian Sandi lagi? Ya karena Dian Sandi yang untuk Ella. Ini adalah ditampilkan pada layar lebar, pada big screen di kali. Ini saya bandingkan dengan ini namanya diploma comparison dengan miliknya Fronojiwo nomor 1115 ya. Ini miliknya Fronojiwo 1115. Ini miliknya almarhum Hari Mulyono. Ini fotokopi karena yang ditunjuk oleh Pak Dekan Fakultas Kehutanan itu fotokopi. Kemudian yang ini adalah milik orang yang asli ya, yang dia posting milik Sri Murtiningsih 1117. Kemudian ketika dibandingkan 1117 masuk A-nya, 1115 milik Fronojiwo masuk, 1120 milik Pak Jokowi keluar. Jadi ini tidak pada satu cetakan sama. Perkembangan terbarunya adalah kami juga menemukan banyak sekali nih Mas, kiriman-kiriman ijazah asli. Benar-benar saya dari kakak-kakak angkatan kami. Itu mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 79 ada, 78 bahkan ada yang baru lulus 85, tapi intinya semuanya lulus 85. Jadi yang kita perlukan kan ijazah pembanding yang tahun 85, bukan yang mereka masuk tahun berapa karena wisudanya bisa beda-beda. Itu semua analog dan semua kemudian kita periksa, kita analisis, saya scan semuanya di digital. Maka saya menunggu, oke, kalau dikatakan nanti ada bukti aslinya, mari kalau terbuka-bukaan, kalau ini gelar perkara beneran. Jadi di Bareskrim Mas, itu ijazah Pak Jokowi sudah diperiksa. Jadi ini udah masuk puslapor nih. Ijazah fisik, ijazahnya kan fisik nih, bukan ijazah digital ya. Kalau e-certificate beda cerita. Ini ijazah fisik yang sudah masuk ke puslapor. Di puslapor itu bukan polisi loh Mas. Isinya itu ahli-ahli, artinya bukan lulusan akpol yang polisi reserse, bukan. Itu semua ahli-ahli, ahli kimia ada di situ, ahli fisika semua ada di situ. Dan situ sudah diuji dengan jelas dan nyatakan identik dengan pembanding-pembandingnya. Nah, jadi kalau masih ada anggapan bahwa ini Ella-nya seperti ini, loh, yang melakukan Ella pun itu mohon maaf Mas, kan belum lihat dokumen aslinya juga. Artinya ya nggak apple to apple juga. Sedangkan kalau yang dilakukan oleh Bareskrim sudah jelas ijazahnya asli, diperiksa, di pembanding-pembandingnya asli-asli juga. Jadi asli dengan asli. Kalau kita bandingkan asli dengan kopi-kopi dan kopinya pun diambilnya beda-beda kameranya. Mungkin Mas Roy juga pasti sebagai pakar pasti tahu. Suatu dokumen diambil oleh dua kamera berbeda aja pasti analisanya bisa berbeda. Itu kan udah tidak terbantahkan, sudah pasti kalau itu. Nah, jadi bagaimana kita mau bandingkan? Itu yang pertama. Nah, yang kedua Mas, sebenarnya kalau kami lihat, dan ini bisa mungkin ditanya ke semua pakar-pakar hukum ya, membuktikan dokumen palsu atau pemalsuan itu sangat mudah sebenarnya. Ditanyakan penerbitnya. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh kaedah-kaedah di Mahkamah Konstitusi. Kalau ada sengketa pilkada, kepala daerah yang dituduh ijazah palsu, itu tinggal ditanya, oke surat keterangan dari yang penerbitnya siapa? Contoh, Mas mau menerbitkan suatu dokumen. Ada orang yang bilang, itu dokumennya palsu. Tinggal tanya, Mas, bener nggak Anda menerbitkan itu? Betul. Loh, apalagi isunya? Apalagi ini sebuah ijazah, sudah digunakan, sudah diverifikasi juga oleh KPUD ketika wali kota, ke KPU juga sudah diverifikasi. Nah, ditambah lagi bukti-bukti pendukungnya lengkap semua. Semua riwayat akademisnya lengkap, sampai foto-fotonya pun masih banyak. Teman-temannya pun, teman sebangkunya pun masih bisa menyatakan, betul ini kuliah bareng saya. Jadi ya kami melihat mau bagaimana lagi ini dibuktikan sebaliknya, karena tidak terbantahkan lagi fakta-fakta itu. Balik lagi, fakta itu kan berbicara sendiri tanpa harus dijelaskan. Ya itulah yang dimiliki oleh UGM, dokumen-dokumennya yang kemudian sudah diberikan kepada Bareskrim pada saat penyelidikan di sana. Nah, di Polda Metro Jaya pun juga sama saya rasa. Saya yakin bahwa karena ini kan dua peristiwa berbeda ya Mas. Yang di sana adalah pemalsuan, di sini penyimpangan nama baik. Ya. Pemalsuannya sudah jelas tidak terbukti. Nah, walaupun di sini tetap secara prosedur hukum acara tetap dilakukan kemarin. Sudah ada penyitaan, karena itu kan tetap harus diuji ulang. Dan itu nanti untuk penggunaan di persidangan oleh penuntut umum kalau memang ini masuk ke persidangan nanti. Nah, jadi kalau yang kami lihat sih memang ini semua sangat mudah sebenarnya. Hanya memang karena ini proseduralnya harus dilakukan, ya kami hormati semua proses yang berjalan lah. Gitu. Polda kami juga minta gelar perkara khusus juga di Polda Metro ya, bukannya dari Bareskrim. Kalau Bareskrim gelar perkara kasus itu supaya kasus itu diulangi lagi, ya dilihat lagi, jangan di stop. Kalau di Polda Metro Jaya adalah untuk melihat kok bisa naik jadi tersangka, bisa naik jadi penyidikan tuh karena apa? Karena selembar ijazah fotokopi, gitu loh. Gitu kan belum ada, aslinya belum disita kemarin ya. Kalau sekarang konon sudah disita, ya kan berarti kan harusnya belum bisa naik dulu kemarin, kok tiba-tiba udah naik. Itu ada ketidaksesuaian. Perkara fitnah dan pencemaran baik itu kan ada kasus perkaranya ijazah palsunya dulu.
ijazah palsunya itu harus dibuktikan dulu keasliannya di level pengadilan. Nggak bisa hanya di level kepolisian atau hasil analisis dari lab 4. Ya. Itu inkrah di level pengadilan. Baru kemudian dari situ kalau itu tidak benar, berarti kebalik. Justru orang yang buat ijazah itu yang jadi tersangka atau yang menggunakan ijazah. Tapi kalau itu memang asli, putusan pengadilan, ya nanti mungkin kuasa hukum bisa beda pendapat, gak apa-apa. Itu kemudian baru itu jalan fitnahnya di mana, pencemaran baiknya di mana. Memang itu yang kami laporkan, dan pada saat kami melapor kembali lagi, tentunya kami sudah memiliki keyakinan bahwa sudah ada tindak pidana karena Pak Jokowi kerugiannya sudah dirasakan. Beliau merasa namanya dicemarkan, sehingga inilah satu-satunya cara, karena kita sudah memberikan himbauan secara luas, tapi tidak juga diindahkan, sehingga ini satu-satunya cara untuk fitnah ini dihentikan dan nama baik Pak Jokowi bisa dipulihkan. Dan juga nama baik rakyat Indonesia juga, jangan sampai jejak digitalnya, ini kan kalau didiamkan jejak digital tidak akan hilang, Mas. Terus seakan-akan memang benar ijazah Pak Jokowi itu palsu, jadi Presiden Indonesia ijazahnya palsu. Itu yang mau kita hindarkan karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Kami sudah yakini ini memenuhi unsur. Namun kan ada sebuah proses hukum yang harus dijalani, ada hukum acaranya dan kami hormati, dan itulah kenapa dari awal itu dari penyelidikan ada mungkin sekitar 2 bulan kalau tidak salah ya, ditanya dulu, dimintai dulu keterangannya, diundang juga semua pihak-pihak yang terkait, memberikan klarifikasi, dan ternyata setelah diundang semuanya dan dilihat, oh ini layak untuk dinaikkan ke penyidikan karena sudah ditemukan adanya unsur pidana. Nah sekarang tinggal masalah dicari siapa tersangkanya, siapa pelakunya. Dan kalau mengenai bukti-bukti ya sebenarnya dari pihak Polri sih sudah luar biasa sekali ya. Kami juga tidak menyangka di Bareskrim itu, Mas, ada puluhan saksi dan puluhan dokumen yang diperiksa. Sampai UGM, sampai kartu di perpustakaan aja Pak Jokowi kalau tidak salah saya lihat itu ditemukan. Jadi luar biasa juga UGM sudah masih menyimpan itu semua dan itu masih asli-asli semua. Dan ya itu kan fakta ya, Mas. Itu tidak akan bisa dibantah. Nah jadi ya kalau untuk perkara yang lain ada 3 lagi mungkin yang Mas sampaikan tadi mungkin kami tidak bisa mengomentari lebih jauh, tapi saya yakin bahwa penyidik itu profesional dan akan jelas hitam putihnya seperti apa. Semua yang dikatakan itu kita hormati, tapi kita harus bicara dengan fakta, jangan hanya naratif atau istilah saya kalau di baju. Kalau di baju ini ya itu hanya talk the talk. Okay. Wah, not only talk, but talk the talk. Gitu. Jadi harus ada buktinya. Nih, kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. We walk the talk. We walk the talk, not only talk the talk. Okay. Selama ini, meskipun katakanlah sudah melalui satu proses di Bareskrim, di Puslapor, kami tuh tunjukkan semuanya. Tadi dikatakan oke, itu fotokopi. Tapi kami berani adu bukti, berani adu data. Anda disangkakan oleh kuasa hukum. Ya, sah-sah saja yang 310 dan 311 itu menyangkut perasaan hati dari Pak Jokowi. Itu nggak apa-apa, sah-sah aja kalau itu. Yang 27A ini yang kemudian nanti perlu disebutkan. Karena di situ saya menyebarkan kabar ya gitu atau fitnah itu melalui ITE. Kapan saya menyebarkannya? Saya punya akun nggak? Saya punya akun X nggak? Okay. Ya, nggak ada. Ya, 32, 35 ini yang paling menarik. Berkali-kali saya sebut. Orang yang namanya Dian Sandi Utama inilah, saya harus sebut bahwa dialah selain kalau ini kan kita dapat semua dari Pak Dekan ya, Fakultas Kehutanan UGM waktu itu ya. Nah, tapi orang yang namanya Dian Sandi inilah yang membuat dapat diaksesnya ijazah. Lagi-lagi, ini yang harusnya kena 32 atau 35. Okay. Karena dia membuat misalnya perbedaan. Ijazah aslinya kan nggak jajaran genjang gini ya, nggak trapesium gini. Bukan tapi trapesium gini karena ini enggak. Ini sebenarnya sudah merusak, memodifikasi bentuk aslinya. Aslinya kan kotak bagus ijazahnya. Kemudian dia gini. Kemudian kalau itu aslinya misalnya ada watermarknya, di sini nggak kelihatan. Orang inilah si Dian Sandi kan kena. Jadi ini sebenarnya nggak logis. Joko Sembung main gol ya nggak sambung, gitu ya. Gitu kalau apa? Kalau ternyata malah orang yang mengupload yang jelas-jelas membuat dapat diaksesnya, transmisikan, gitu enggak. Kalau kemudian Ella itu dikatakan kayak mengubah, ini kami mengubah. Ella ini adalah sesuatu, ini aslinya adalah video yang kemudian bergeser-geser. Seret. Ini kalau di Ella dari awal, dikira itu. Jadi itu adalah analisis. 1 mili pun, 1 mikron pun, nggak ada ubahan di ijazah itu yang kami bikin. Itu pasti tidak akan terbukti, kecuali penyidiknya tidak mengerti undang-undang. Kami melihat sudah unsur-unsurnya terpenuhi tentunya. Ya pertama kan di KUHP itu 310 itu adalah pencemaran nama baik, 311 itu fitnah.
27A juga fitnah melakukan elektronik, 3235 juga ada pengadaan, manipulasi, pengubahan dan sebagainya untuk ada dokumen elektronik. Ya kami melihat ini kan rangkaian Mas, kembali lagi sudah bertahun-tahun ya ini dijalankan dan dari peristiwa-peristiwa tersebut terlihat ada dari apalagi ini ITE, ada ITE-nya. Kalau ITE itu kan setiap orang memiliki fungsi masing-masing juga. Ada orang yang sebagai yang menyampaikan contohnya fitnahnya, ada yang mengupload. Nah ini kan perannya semua beda-beda. Jadi itu yang nanti akan kami berikan dulu gambaran yang kami yakini. Tapi kan kembali lagi yang memiliki hak sesuai hukum acara siapa? Penyidik. Yang nanti untuk melihat yang mana yang memenuhi unsur. Yang nanti akan dibawa ke penuntutan oleh jaksa nanti hingga ke persidangan. Dan nanti kan ini akan diuji berulang-ulang kali Mas. Nanti jaksa juga harus menilai memenuhi nggak. Kalau jaksa nggak menilai kan nggak akan P21. Tapi kalau dinilai oh cukup akan P21 dibawa ke persidangan. Kalau jaksa pun bawa, hakim juga mesti harus menilai apakah nanti ini memenuhi unsur atau tidak, terbukti atau tidak. Jadi ya kalau kami lihat sih tenang saja untuk semua terlapor dan semua pihak yang ini karena kan ini pasti berjenjang lah dan jelas. Karena kan sekarang ini mengumbar-umbar seakan-akan bahwa ini tidak benar semua pelaksanaan hukumnya, penegakan hukumnya. Padahal terlalu prematur lah, ini baru mulai kok. Jadi tidak mungkin ada ketidakpercayaan kepada semua unsur. Kalau nggak percaya polisi, nggak percaya jaksa, nggak percaya hakim, ya ini negara hukum. Itu yang kami minta semua orang menghormati lah. Seperti juga Pak Jokowi kan menghormati juga proses yang Sifat ilmu pengetahuan ini juga nggak pernah ditunjukkan aslinya, analognya. Ya, bahkan fisiknya. Hanya naratif saja yang disampaikan. Dan itu kayak membiarkan kami kalau kami bahkan kalau ada orang minta analisis ini, banyak orang yang minta karena saya mungkin kelupaan ada nomor handphone saya di situ. Dan itu banyak sekali yang WA saya, Mas minta dong filenya. Saya kirimkan. Kalau Anda minta, karena beruki minta kan, bukan saya yang menyebarkan. Gitu. Jadi itu juga point to point, bukan menyebar. Jangan lupa saya ikut yang menyusun undang-undang ITE itu kalau BA pribadi itu tidak bisa disebut menyebarkan ya gitu karena itu point to point itu saya kasih dan bahkan kami kesimpulannya pun clear banget mulai dari ijazah yang tidak identik ya sampai foto yang tidak benar sampai kemudian skripsi dan skripsi sekali lagi Mas yang saya pegang itu adalah yang pernah kami pegang Dr. Resmond pegang Dr. Tiva pegang itu adalah skripsi asli primary evidence dan kami punya sekarang 10 ijazah pembanding yang lain lagi bukan sekedar yang ada di sosmed atau yang ditunjukkan oleh dekan ya itu asli dan itu kakak-kakak angkatan kami yang memberikan dan itu mulai dari benar-benar ijazah sangat detail ada watermarknya ada embossnya ya kalau itu ternyata nanti sama ya diujikan dengan ijazah analognya atau ijazah visi Pak Jokowi oke, kita fair aja kalau ilmu pengetahuan tuh ya harus kita katakan dia kami nggak boleh bohong jadi sama sekali nggak boleh bohong kalau memang iya tapi kalau memang false ya tidak benar, kayak misalnya di ijazah itu nggak match ya. Ya kami katakan nggak match. Seperti tadi, ketika ini tidak match, yaitu kami harus bilang itu tidak match. Ketika ini match, ketika ini keluar, itu berarti tidak match. Jadi artinya clear. Jadi ini adalah asas-asas hukum yang mungkin kita harus pahami juga. Setiap orang itu kan memiliki hak juga Mas, untuk nama baiknya dilindungi. Justru jangan sampai, ini kan dua sisi nih argumennya. Satu sisi argumen bahwa jangan sampai menekan freedom of speech. Sisi lain, hak warga negara juga harus dilindungi dong. Jangan sampai semua orang bisa dipaksa, dikatakan kalau dokumennya asli, teriak-teriak bertahun-tahun, palsu. Apalagi disuruh, yang dituduh itu disuruh yang buktikan loh. Jadi Mas lain kali bisa aja sertifikat tanah Mas dibilang, palsu sertifikat tanah rumah Mas. Buktiin, coba. Mas kan pasti nanya ke saya, lu siapa nyuruh-nyuruh gua? Kira-kira kan gitu. Jangan sampai semua orang bisa jadi korban-korban berikutnya. Karena ini Pak Jokowi saja yang seorang presiden loh Mas, menjadi korban. Apalagi rakyat biasa. Saya pun jujur aja, kalau saya ada orang yang menuduh ijazah saya palsu, suruh saya buktiin, saya tidak akan mau. Dan saya akan marah juga pastinya. Gimana caranya kan Anda belum pernah lihat mengatakan palsu, apalagi dokumen pendukungnya jelas. Udah dilakukan juga proses hukum di Barreskrim, jelas juga. Sudah diperiksa, itu yang tadi disampaikan Mas Roy itu juga, itu kalau tidak salah itu paparan di gelar khusus Mas ya? Iya, di gelar khusus. Paparan gelar khusus, saya masih ingat itu paparan gelar khusus. Saya berani menampilkan di situ. Gitu. Iya, dipaparkan di gelar khusus. Dan itu sudah disaksikan Kompolnas, saksikan Komisi 3, saksikan Ombudsman, saksikan banyak sekali pihak lah. Yang sudah dinilai juga, penyidik juga sudah melihat langsung. Dan tetap bahwa dinyatakan oleh Kompolnas sudah sesuai SOP semuanya. Jadi tidak perlu ada yang diperdebatkan lagi menurut itu. Dan sekarang gantian. Itu sudah clear dan Pak Jokowi, ini hak Pak Jokowi lah sekarang yang harus dilindungi. Karena siapapun yang menuduh kan dia membuktikan. Apa iya semua orang yang dituduh palsu dia membuktikan sebaliknya. Dan ada juga tadi anggapan mengenai bahwa harus ada putusan pengadilan yang menyatakan itu asli. Nah itu kebalik-balik.
Justru di mana ada perkara pemalsuan harus ada dulu putusan pengadilan yang menyatakan itu palsu, baru orang dapat mengatakan itu palsu. Jadi semua dokumen itu yang diterbitkan secara resmi, contoh sertifikat rumah mas, balik lagi biar gampang ini nalarnya pemirsa kan. Iya. Sertifikat rumah mas harus dianggap asli hingga dibuktikan sebaliknya. Jadi kalau bayangkan kalau mas mau menggunakan sertifikat mas ke bank untuk jaminan, kemudian bank mengatakan, mana putusan pengadilan yang bilang ini asli? Loh, ini sudah diterbitkan secara resmi kok BPN. Kecuali ini sudah ada putusan pengadilan menyatakan ini palsu, baru Anda berhak menolak. Dan pastikan bank akan verifikasi ke BPN. Asli nggak ini sertifikat nomor segini? Asli. Ini juga sama. Ketika digunakan, ditanya ke UGM penerbit, asli nggak ini ijazahnya? Asli. Sama kayak uang mas. Mas mengatakan uang palsu, mas gunakan untuk saya jual beli. Kemudian saya bilang, ini asli nggak? Mas bilang, ya silahkan tanya aja ke penerbitnya. Saya tanya ke Bank Indonesia. Asli kok benar saya terbitkan? Ada orang bilang palsu. Ya mau gimana? Ini kan logika sederhana sebenarnya. Yang paling penting itu kita tidak mau ini menjadi contoh yang buruk, Mas. Ini dapat berpotensi sekali untuk menjadi presiden yang sangat buruk. Kalau yang saya jelaskan tadi itu, semua orang dipaksa loh. Dipaksa seakan-akan dialah yang menjadi bolanya ada di dia. Dia yang memiliki kewajiban, padahal sudah jelas dia tidak memiliki kewajiban. Jadi ini bukan hanya sekedar ijazah dan bukan sekedar hanya Pak Jokowi, Mas. Ini lebih besar dari itu, ini mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia secara umum dan lebih dari Pak Jokowi juga. Jangan sampai ini bisa terjadi, ya doa kami agar tidak ada orang lain juga yang dapat dipaksa-paksa untuk melakukan sesuatu yang bukan merupakan kewajibannya. Dan tidak ada orang juga yang menuntut sesuatu hal yang bukan merupakan haknya juga. Ini negara hukum. Hukum Indonesia, hukum positif yang digunakan, bukan hukum rimba. Ada yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, nomor 14 tahun 2008. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu membuat publik tuh bisa mengerti soal data-data, bukan data pribadi. Karena data pribadi ada undang-undang sini, 27 tahun 2004. Tapi di sini hak publik, termasuk misalnya ada riwayat apa, termasuk memang ada yang dikecualikan, yaitu kesehatan dan pendidikan, itu di pasal 17. Betul, tapi jangan lupa di pasal 18-nya, di ayat 2 itu ada, kalau itu digunakan untuk kepentingan publik dan itu digunakan untuk seorang pejabat publik bisa. Mungkin persoalannya selalu akan dijawab, Pak Jokowi kan sudah bukan pejabat publik lagi sekarang, gitu kan. Itu kan kenapa enggak dulu? Dulu ketika ini gugatan ini dimasukkan, itu pertama kali ketika zaman Bambang Tri, zaman Gus Nur, itu Pak Jokowi masih presiden. Jadi sah-sah saja. Kalau sekarang ada ya beliau pernah menggunakan itu. Sekarang UGM juga dikejar juga. Kami juga mengejar dengan KIP ya, Keterbukaan Informasi Publik, dan kita melaporkan juga kepada Komisi Informasi Pusat ya, atau yang Komunikasi Publik. Termasuk juga misalnya KPU di Solo. Okay. Pengakuan menarik dari KPU di Solo, ternyata mengatakan data-data yang sekarang ada di KPU itu nggak ada. Sudah, kan aneh data-datanya kok nggak ada dan tidak diverifikasi. Kalau tadi dikatakan, orang itu harus dipaksa-paksa, enggak mas. Karena yang kita akan lakukan nanti kalau misalnya kami diminta untuk maksa, oke nanti KIP lah yang akan memaksa. Kita sudah ajukan juga ke KIP supaya nanti muncul statement atau putusan dari Komisi Informasi Pusat itu bisa dibuka karena jelas betul ini harus bisa dibuka. Nah, soal yang kemudian ada tuduhan pasar pramuka, itu sebenarnya adalah satu statement yang muncul pertama kali oleh orang PDIP ya, Pak Bitor Suryadi. Kami tadinya tidak pernah menyangka atau menyangkal ya bahwa ijazah itu diterbitkan di mana nggak ngerti cetak. Mungkin UGM juga tidak salah. Kenapa? Mungkin saja UGM pernah mencetak. Tapi kan dulu sempat ada narasi, itu hilang profesor siapa dari UGM yang itu kenal dekat juga dengan Pak Jokowi bilang. Mungkin pernah ada skenario yang dikatakan kalau hilang dicetak lagi salah tetapan. Meskipun beliau itu lulus katakanlah begitu. Ada teman-temannya. Jadi ini tidak menggugurkan kesaksian teman-temannya. Yang pasar pramuka ini memang menarik dan itu terus kita dekati sampai ada seseorang yang profesor yang kemudian ditengarai ya atau patut diduga ikut menjadi masuk di pusaran ini karena tiba-tiba dia tadinya dari seorang, maaf ini di pengakuan dia, dari seorang OB atau seorang tukang sapu tiba-tiba meningkat pesat akhirnya menjadi wakil menteri ya gitu, bahkan tadinya punya kios 3 di situ, kemudian kiosnya dijual dan dia pun pernah ngancam saya supaya menghentikan ini, kalau enggak keluarga saya enggak aman. Itu Profesor P inisialnya tuh. Dan sekarang menariknya dia nuntut saya malah. Undang-undang KIP itu mengecualikan data pribadi, jadi itu jelas. Jadi nanti masyarakat mungkin bisa buka sendiri aja daripada kita berdebat bolak-balik kan, bisa dibuka sendiri undang-undangnya. Jadi itu jelas dikecualikan. Dan tadi memang benar karena memang Mas Roy juga katanya ikut menyusunnya, kan ada komisi informasi tadi, Komisi Informasi Pusat tadi. Harusnya kan itu adalah mekanisme yang dijalankan dari dulu. Kenapa tidak dari dulu ke situ?
belum melalui komisi informasi tapi sudah menuding bahwa itu palsu. Itu yang kami sayangkan sebenarnya. Oke. Nah, kemudian pasar pramuka juga sedikit saja saya harus komentari tadi. Boleh. Ya, pasar pramuka tadi menurut saya itu sangat tuduhan yang sangat liar dan tidak berdasar ya. Sudah jelas bahwa yang disebut-sebutkan juga tadi oleh orang yang tadi Mas Roy sebutkan juga itu memang sudah dibantah juga oleh orang yang bersangkutan, itu tidak benar dan sebagainya. Dan saya juga mendengar juga bahwa ada Prof. Paiman ya, saya sebutkan karena saya lihat dari media, nggak apa-apa, sudah melaporkan juga beberapa pihak. Jadi memang berpotensi untuk merugikan banyak sekali pihak. Jadi ya kami sih mohon juga ketika kalau ada fakta-fakta atau kalau ada ya bisa dikatakan gosip-gosip atau dalil-dalil yang belum bisa dibuktikan, ya mohon jangan disebarluaskan karena berpotensi juga merugikan banyak orang dan ada konsekuensi hukumnya. Jadi jangan sampai ada konsekuensi hukum lebih lanjut lagi daripada permasalahan ini. Ya mudah-mudahan sih ini memang pembelajaran bagi semua pihak, Mas. Pembelajarannya itu jangan sampai kita mau mencoba menuduh orang tanpa bukti yang jelas, satu. Yang kedua juga jangan sampai kembali lagi, tadi kan tanpa bukti yang jelas orang sudah nuduh. Nah ini juga semua orang harus aware lah akan hak dan kewajiban masing-masing. Jangan sampai kita meminta sesuatu yang bukan hak kita dan memaksakan orang untuk melakukan sesuatu bukan kewajiban dia. Dan Pak Jokowi ini karena bayangkan bertahun-tahun kalau Mas Dewi itu kan belum tentu kuat juga kan. Pak Jokowi ya selama ini kuat tapi di akhir ini sudah bukan purna tugas kok masih diteruskan dan sudah merugikan nama baik beliau dan keluarganya. Sehingga itulah melakukan laporan polisi. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi korban seperti Pak Jokowi. Masyarakat juga kita bisa makin guyup, tidak ada tuduhan-tuduhan tidak berdasar, dan hukum di Indonesia itu ditegakkan. Hukum Indonesia ya, bukan hukum riba.